rajulun tajirun fit tamri yuqalu lahu Atiyatu ibnu Khalaf. Dan diceritakan bahwasanya di kota Mesir ada seorang pedagang korma namanya Atiyah bin Khalaf. Jadi ini ada satu cerita hikayat ya, di kota Mesir ada pedagang korma namanya siapa? Atiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli sarwati, dan dia ya termasuk pedagang kaya, artinya yang sukses ya, konglomerat dah ya, pedagang korma. Seperti Abdurrahman bin Auf kan di kota Madinah juga begitu, termasuk sahabat Rasul yang paling kaya tuh. Dia sama ya, setiap melakukan bisnis apapun juga itu untung terus, kagak pernah rugi. Satu saat Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Tuh. Pengen apa? Pengen miskin. Iya, habisnya duitnya udah kebanyakan, dibingung. Lalu itu disedekahkan semuanya. Bahkan sengaja dia membeli korma yang udah pada busuk. Korma busuk dibeliin. Dia kagak mau beli yang bagus-bagus biar kagak laku. Ya, jadi beli korma busuk aja. Kemudian apa yang terjadi Bapak Saudara? Ternyata di negeri Syam itu terjangkit penyakit. Penyakit kalau kata kita COVID kali ya. Nah begitu. Iya. Di saat itu ya, penyakit yang mewabah. Ini di Syam nggak ada yang bisa menemukan obatnya. Terus akhirnya ada orang yang ahli dalam bidang kedokteran bahwa obatnya ternyata makan korma busuk. Ya, makan korma busuk. Cari di Syam itu kagak ada korma busuk, kecuali didengar ada di Madinah. Siapa yang punya? Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Bapak Saudara, mereka datang ke Madinah. Itu dibeli dengan harga berlipat-lipat. Ya. Jadi bukan harga normal, tetapi langsung dibeli dengan harga yang paling tinggi. Akhirnya bagaimana? Itu Abdurrahman bin Auf ya malah tambah kaya. Ya, tuh begitu. Ya, Masya Allah. Tuh Allah kalau udah mau ngasih rezeki gampang aja. Ya. Sengaja kagak laku. Iya. Sengaja supaya kagak laku. Malah dicari-cari tuh korma busuk. Ya, dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi artinya semuanya la haula wala quwata illa billah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu begitu. Sumab takoro. Kemudian ini pedagang yang namanya Atiyah bin Khalaf yang sebelumnya dia sebagai pedagang sukses kaya, ya tiba-tiba jatuh miskin. Kalau Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin, ya dia termasuk pedagang sukses, ya hebat Abdurrahman bin Auf itu. Tapi kalau ini benar nih jatuh miskin, ya jadi artinya ya setiap pedagang bisa aja terjadi saat maju tiba-tiba ya jatuh. Orang tadinya jatuh ada di atas sekarang maju, bisa aja. Itu Pak orang cerita kalau lagi jadi pedagang yang memang lagi mau dikasih keuntungan sama Allah, Masya Allah apa aja dijual laku. Ya tuh begitu. Enak benar dicerita tuh. Tapi yang namanya hidup itu berputar. Ya perputaran itu menjadi sunnatullah. Makanya kita saat lagi dapat kekayaan syukuri, jangan lupa. Ya suatu saat kekayaan ini bisa aja diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah kita jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun juga. Kaya rajin ibadah, lagi jatuh susah tetap rajin ibadah. Sebab Allah kagak menilai yang itu tuh. Itu kan penilaian manusia aja.
kaya, miskin. Allah nggak ngelihat itu. Ya, Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Allah cinta kepada orang kaya, tapi yang dimaksud kaya hati. Al-ghani itu yang dimaksud kaya hati. Ghinan nafsi, kaya hati. Kita kalau disebut kaya hati, enak aja udah. Allah mau kasih berapa aja udah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Ini yang harus ada pada kita. Ya, sebab kan kita lebih bagus siap miskin. Ya, belum tentu kita miskin. Siap susah, belum tentu kita susah. Jangan kita bermimpi terus menjadi orang kaya, gitu. Tapi tetap kita siap kalau susah. Tapi semuanya kita syukuri. Maqalla wa kafa khairun minal katsiri wa alha. Sesuatu yang sedikit enggak banyak, tapi kalau itu kita anggap cukup, kita bilang alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, khairun, nilainya lebih bagus minal katsiri, kebanding orang yang dikasih banyak tapi wa alha, namun dia lalai kepada Allah. Lebih bagus ya udah syukuri apa yang ada sekarang ini, yang ada sama kita ya itulah yang kita syukuri. Enggak usah mimpi macam-macam. Setiap yang Allah kasih kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dah itu aja. Kita kalau udah selalu bersyukur sama Allah, ya apapun yang Allah kasih, nanti insya Allah kita selalu husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Itu begitu. Jadi Atiyah bin Khalaf pedagang korma sukses kaya, tapi suatu saat jatuh miskin dia. Bahkan benar-benar miskin banget ini ceritain. Walam yabqa lahu siwa saubin yasturu auratahu. Enggak ada lagi yang tersisa, sehingga cuma pakaian doang yang menutup ya auratnya. Tuh. Bisa aja terjadi, tadinya kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin, sampai-sampai hanya yang menutupi badannya aja tuh pakaiannya. Ya, mobilnya udah kagak ada, motornya kagak ada, udah habis semuanya. Hanya yang tersisa apa? Pakaian yang menutupi auratnya. Kan artinya udah Masya Allah ini ya. Ya, ini berat. Ya, berat sekali. Tapi sebagai hamba Allah tetap kita harus husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Mungkin itu yang terbaik. Ya, mungkin itu yang terbaik. Ada sahabat Rasulullah, Bapak Saudara, ketika dia dapat sakit, sakitnya sakit ambeien, ya. Itu tiap hari disalamin sama malaikat. Setiap hari malaikat datang bermusafahah nyalamin. Ya Allah, kita tiap hari didatangi malaikat salaman, musafahah. Mulia enggak kira-kira? Mulia. Suatu saat ini sahabat minta didoain sama Nabi. Ya Rasulullah, doain saya ya Rasulullah biar saya sehat. Nggak enak banget punya penyakit nih ambeien. Ya, nggak enak. Tolong doain saya biar sehat. Didoain sama Nabi. Ya karena Nabi yang berdoa makbul, langsung sehat. Kembali sehat sempurna. Setelah besoknya malaikat kagak datang lagi. Ya, malaikat kagak datang lagi. Bapak, Saudara. Tuh, akhirnya dicerita, ya Rasulullah, ya sekarang saya sehat tapi kagak didatangi lagi sama malaikat. Kata Nabi, bagaimana ente dah pilih dah. Nah begitu, mau sakit terus apa mau sehat. Nah jadi artinya memang ada satu sisi yang Allah kasih kemuliaan. Begitu. Jadi kadang-kadang orang lagi diuji ya dengan sesuatu yang berat, tapi di satu sisi dia lagi disayang. Nah begitu. Jadi kita tetap harus husnuzon, berbaik sangka. Ini yang harus kita ambil pelajaran. Supaya ini kita selalu husnuzon terus sama Allah. Ini kadang-kadang kita baru sedikit aja diuji dan ngomong mulu, ya Allah begini amat sih Allah ya. Nah pada gue tiap hari ngaji, tiap hari sholat, ya Allah kayaknya kagak sayang sama gue. Nah itu kita udah macam-macam. Padahal mungkin aja itu ya rahmat dan kasih sayang Allah. Begitu Bapak Saudara. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ya sahabat Nabi tiap hari didatangi nama malaikat, bermusafahah tuh malaikat.
Tapi setelah dia sehat, akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya malaikat kagak datang lah. Nah, ini mungkin begitu. Jadi Atiyah bin Khalaf sampai jatuh miskin, nggak punya lagi ya kekayaan, tinggal pakaian yang melekat di dalam ya tubuhnya. Falamma kana yaumu Asyura, maka tatkala datang hari Asyura, sholat subha, dia sholat subuh fi jami'i Amr bin al-As, di masjid Jami Amr bin As. Jadi di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As. Ini masjid pertama, sebab memang Amr bin As ini adalah sahabat Nabi yang punya jasa besar, karena dia yang mentaklukkan kota Mesir saat itu. Jadi saat Umar bin Khattab jadi gubernur di Madinah, nah itu Amr bin As diperintahkan untuk mengislamkan kota Mesir. Sebab Mesir saat itu mayoritas Katolik agamanya. Nah, akhirnya bisa tuh alhamdulillah Amr bin As ya bisa diislamkan, dimenangkan, ditundukkan kota Mesir, sehingga Mesir saat itu dikuasai oleh umat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Amr bin As diangkat menjadi gubernur di Mesir. Kemudian dibuat masjid besar namanya Masjid Jami Amr bin As ya. Nah ini nih Atiyah bin Khalaf pada hari Asyura di sholat subuh di Masjid Amr bin As. Masjidnya besar sekali ya. Wa min adati hazal jami, dan di antar kebiasaan Masjid Jami ini la yadkhulun nisa, tidak ada perempuan yang masuk di situ illa yaum fi Asyura, kecuali di hari Asyura. Kebiasaan masjid ini saat itu ya, saat itu enggak boleh perempuan masuk. Jadi khusus ini masjid buat orang laki-laki, kecuali dibolehkan kalau hari Asyura. Kalau hari Asyura boleh semuanya. Yang laki, yang perempuan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh masuk ke Masjid Jami Amr bin As. Untuk apa? Li ajlid doa, untuk berdoa. Jadi doa penting masalahnya. Apalagi di hari-hari yang istimewa. Makanya orang-orang yang baik itu akan kenal mana hari baik, mana waktu yang baik. Nah digunakan buat ibadah, diantaranya berdoa. Seperti hari Jumat, malam Jumat. Ini malam dan hari yang istimewa. Sehingga saat ini kita lebih banyak manfaatkan buat berdoa. Gitu. Kalau kita lagi di Masjidil Haram, nah itu adalah ya tempat istimewa. Nah di situ kita banyakin doa. Ketika kita lagi di Masjid Nabawi, apalagi yang namanya di mana? Yaitu di Raudhah. Nah itu kita juga disuruh banyak berdoa. Ya, jadi ada hari-hari istimewa memang. Sehingga di hari Asyura itu juga hari istimewa. Yang tadinya hanya orang laki-laki saja yang dibolehkan masuk ke Masjid Jami Amr bin As. Tapi pada hari Asyura dibolehkan para ibu-ibu, perempuan boleh masuk. Supaya dibanyakin doa di situ. Fawaqafa yad'u, maka ini Atiyah bin Khalaf juga berhenti di situ. Dia berdoa ma'ajumlatin nas, bersama dengan rombongan manusia yang lain. Dia berdoa. Kan doa itu satu bentuk ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu intisari daripada ibadah. Ya, makanya kita disuruh berdoa. Wa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Tuh kalau ditanya, ya itu Allah itu jauh apa dekat? Jawab, Allah itu dekat. Ya, ujibu da'wata da'i zada'an. Allah itu selalu mengabulkan hamba-hambanya yang berdoa apabila berdoa. Tuh begitu. Jadi makanya kita disuruh berdoa. Sebab doa itu ibadah. Ya, jadi orang kalau berdoa berarti dia sedang ibadah, karena itu perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti saya akan terima doa kamu. Makanya nih ya Atiyah bin Khalaf berdoa dia bersama dengan rombongan manusia yang lain. Wa huwa bima'zilin anin nisa. Dia sengaja jauh
menjauh dari perempuan. Jadi perempuan adanya di sana, nah ini laki-laki di sini, dijauh dari perempuan. Sengaja dia nggak mau dekat-dekat dengan orang perempuan. Tapi apa yang terjadi? Faja'athum ra'atun wa ma'aha atfalun. Ternyata Atiyah bin Khalaf yang udah pengen jauh dari perempuan, dari ibu-ibu, ya ternyata perempuan bersama dengan anak-anaknya mendekati dia. Ada seorang perempuan bersama dengan anak-anak kecilnya. Ya, seorang ibu bersama dengan anak-anak kecilnya datang nemuin Atiyah bin Khalaf. Faqalat. Lalu nih ibu-ibu ini berkata, "Ya Sayyidi, wahai tuanku, sa'altuka ya Allah, sa'altuka, saya minta kepada engkau billah atas nama Allah." Tuh begitu. Saya minta kepada engkau wahai Tuhan atas nama Allah. Lama ya farajat ta'anni, moga-moga engkau bisa memberikan kegembiraan buat saya, wa athar tani, dan engkau bisa lebih ya mengutamakan saya bisain dengan sesuatu. Asta'inu bihi ala kuti hazil atfal, saya minta tolong, minta bantuan. Saya ini benar-benar butuh, nih anak-anak saya butuh makan. Saya makanya datang kemari. Kalau kagak benar-benar perlu, nggak benar-benar darurat, saya kagak mungkin minta-minta ngemis. Apalagi ini perempuan ternyata masih keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Atiyah bin Khalaf lagi apa? Lagi susah, nggak punya apa-apaan, cuma baju doang yang dipakai. Tiba-tiba ada ya ibu-ibu datang dengan membawa anaknya minta bantuan. Orang lain kagak dipilih, ya, enggak dideketin. Atiyah bin Khalaf yang dideketin, yang benar-benar lagi jatuh miskin. Tuh begitu. Nah kita bagaimana dari ya? Ya, masalah ntar ada nih ajarannya. Nah, seperti itu. Jadi tiba-tiba dibilang saya darurat banget nih. Anak-anak saya udah pada kelaparan. Minta sama Tuhan. Mohon bantuannya. Ya kut itu artinya makanan. Makanan yang dimakan untuk hari ini. Buat siapa? Buat anak-anak saya. Tuh begitu dibilang. Faqad mata abuhum, ayahnya udah meninggal. Berarti ini anak-anak apa namanya? Yatim. Tuh makanya kalau nanti ada cerita ya tanggal 10 Asyura ya kita memberikan santun kepada yatim, ini nih ceritanya ini juga bisa diambil. Begitu ya Bapak Saudara. Ya begitu, saya ini ya miskin, anak saya banyak nih butuh makan. Sementara ayahnya udah meninggal dunia. Kan berarti anak yang udah ditinggal mati sama orang tuanya, sama ayahnya masih kecil-kecil. Namanya apa? Yatim. Wa tarokalahum syai'a. Sementara ayahnya waktu meninggal kagak ninggalin apa-apa. Tuh, kagak ada warisannya. Ya, tuh begitu. Wa ana syarifatun. Saya ini syarifah. Syarifah itu artinya apa? Zuriyah Rasul. Ya. Kalau syarifah itu kedudukan sama dengan Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Tuh. Kalau di kita orang lebih kenal dengan Habaib. Tuh. Ada lagi di beberapa lingkungan yang lain Syarif dengan Syarifah. Itu kalau perempuan-perempuan yang masih keturunan Rasulullah namanya Syarifah. Ada lagi yang bilang Sayyidah, Sayyid. Ya, Sayyid itu juga nama lain untuk keturunan Rasulullah. Cuma kalau di Indonesia, di Yaman itu lebih terkenal dengan Habib, Habaib. Nah, begitu. Kalau perempuannya Habibah, gitu. Habib, Habibah. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ada juga dengan istilahnya Syarif, Syarifah. Nah, ini perempuan bilang wa anna syarifah. Saya ini adalah syarifah, keturunan Rasulullah. Wala a'rifu ahadan aksiduhu. Saya nggak tahu ya kepada seseorang yang saya mau maksud. Saya nggak tahu nih saya mau minta sama siapa. Tapi toh kenapa hati saya kok datangnya ke ente nih, Atiyah bin Khalaf. Padahal Atiyah bin Khalaf lagi susah banget tuh ya. Ya, Masya Allah. Saya juga nggak tahu kenapa saya kok datang minta bantuannya sama ente. Wahai Tuan, manggilnya Tuan. Ya Sayyid. Ya. Wa ma kharajtu fi hadzal yaum
dan tidak saya keluar di hari ini illa an daruratin ahwajatni. Ya, itu begitu. Saya nggak pernah keluar rumah sebenarnya kecuali ini hari Asyura. Ya, karena memang darurat, butuh banget ya ila basdi wajhi untuk mencurahkan muka saya. Malu sebenarnya saya untuk minta-minta, apalagi saya sebagai zuriyah Rasul. Walaisa li adatun bizalika, enggak ada kebiasaan buat saya untuk itu minta-minta tuh enggak ada. Enggak ada kebiasaan buat saya untuk minta-minta karena saya adalah syarifah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Atiyah bin Khalaf bingung nih bagaimana gue jawabnya nih. Nah, begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin ya Pak. Ya, nanti baru kita lanjutin. Sampai sini dulu ya. Ya, sampai sini, sampai Pakola Rajulu nanti. Ya, nanti ini Atiyah bin Khalaf akan menjawab dalam dirinya, apaan yang saya mau bisa jawab. Sementara saya juga lagi susah. Terus ada keturunan Rasulullah minta, bahkan anaknya yatim semuanya. Nah, begitu. Jadi baru wa ana syarifatun wala a'rifu ahadan aksiduhu wa makhraju, terusnya walaysa li adatun bizalika. Nanti baru faqalar rajulu, tandain situ. Ya, faqalar rajulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ya, namun ini cerita belum selesai. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Dikasih kaya minta miskin. Baik. Memang ini ya omongan rahasia orang-orang yang dekat dengan Allah. Begitu, bukan omongan orang awam, bukan. Gitu. Sehingga ada makna tersendiri. Ya. Kita sebenarnya ya nggak boleh. Apa kalau secara zahir ya, apa yang Allah berikan syukur. Ya. La in syakartum la azidannakum. Apapun yang Allah berikan. Cuma mungkin ya ini apa yang diminta sama Abdurrahman bin Auf itu ada makna tersendiri, ada sir, ada rahasia. Nah, seperti itu. Nah, ini ya pelajaran yang kita dapatkan sebagai salah satu bentuk hikmahnya apa? Orang kalau udah Allah mau kasih kaya, walaupun dia berusaha pengen miskin tetap aja. Ya, itu begitu. Orang nih pengen banget kaya, ya kalau memang tulisannya emang saat itu rezekinya segitu, ya kagak bisa ditambahin. Itu begitu. Kita ini udah 24 jam keluar sana, keluar sini, keluar sana, usaha sini, usaha sini. Tapi kalau catatannya di Lauhul Mahfuz itu segitu, ya udah segitu Bapak Saudara. Nah, ini artinya apa? Kita jangan terlalu ya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tetapi semuanya kita serahkan kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuh. Ini ayat ini udah menjadi satu bentuk sama kita jadi nyaman. Gitu. Yang namanya usaha ya tetap ada ikhtiar. Cuma ikhtiar jangan sampai kita jadikan patokan banget. Tuh begitu. Jadi ada makna tersendiri. Banyak rahasia-rahasianya yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, diantaranya begitu. Emang kalau udah Allah tentukan udah susah. Nah begitu. Ya. Makanya kita bilang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhinal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanquzal jadi min kaljat. Itu begitu Bapak Saudara. Jadi artinya ya kita lebih banyak berharapnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usaha mah itu sebagai bentuk ya ikhtiari, kasab ya dari segi ya apa? Zahir saja. Hakikinya enggak ada apa-apanya. Semuanya Allah. Makanya kalau kita bicara nanti tingkat-tingkat ya sir, ada orang kagak ngapa-ngapain ya di rumah
Masya Allah. Rezekinya alokasi aja. Tiap hari tamu banyak aja. Ya begitu. Ada yang cuma ya emang kerjaannya dia berzikir. Tapi emang Allah udah tentuin. Ada orang yang jam 3, jam 2 udah di kebayuran. Iya. Jam 2 dari kebayuran. Orang-orang belum pada bangun. Dia dah dagang jam 2, jam 3, jam 4. Kadang-kadang pulang jam 8. Ya. Tapi hidupnya kayaknya begitu-begitu doang. Kalau bicara masalah usaha, dia yang paling kaya. Betul nggak? Dia yang paling kaya Bapak Saudara. Ya orang jam 2 udah ngelayanin konsumen. Ya. Nah sementara kita masih tidur jam 3 baru bangun, baru kita tahajud. Nah mungkin aja orang yang tahajud rezekinya bisa lebih banyak. Ya kan begitu. Jadi ini semuanya rahasia dari Allah. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.